miris mendengar pemberitaan belakangan ini di mana ada sekelompok pemuda yang melakukan pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kemudian ada juga pemberitaan anak di bawah umur melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur lain. Pemberitaan lainnya lagi, ratusan siswi di Ponorogo meminta dispensasi nikah karena sudah melakukan hubungan di luar nikah dan akhirnya berhamil di luar nikah. Apakah kasus-kasus ini memperkuat pernyataan bahwa Indonesia darurat pendidikan seksual? Apakah kita masih merasa tabu terhadap pendidikan seksual? Dan bagaimanakah peran orang tua atau orang-orang terdekat dari seorang anak memberikan pendidikan seksual terhadap anak tersebut? Bersama dengan saya sudah hadir Ibu Ita Novita Geru Purwa, seorang psikolog, dan dia juga sudah banyak sekali berkecimpung di dunia anak tentunya, dan beliau juga adalah co-founder bidang konseling perencanaan keluarga dan pengembangan anak Serenity Rumah Motivasi dan Inspirasi. Dan juga tidak ketinggalan Ibu Pendeta Rosalia Tubalus, ini juga seorang aktivis ya, saya bisa bilang nih aktivis perempuan yang sangat luar biasa juga. Beliau co-founder bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat di Serenity Rumah Motivasi dan Inspirasi. Dan pada hari ini dalam Serenity kita mau bicara tentang pendidikan seksual bagi anak. Serenity dalam suara Sabtu kita bicara. Bersama saya Andepa yang akan memandu pembicaraan kita di siang hari ini. Apa kabar Ibu Ita? Ketemu lagi. Baik sekali. Iya. Di cuaca yang mendung ya. Di cuaca yang mendung ini. Dan kalau untuk Ibu Pendeta apa kabar Ibu? Luar biasa. Luar biasa juga ya. Senang sekali bisa hari ini ketemu. Nah, saya mau mengawali dengan hari ini. Ini sebenarnya kita sudah rencanakan lama ya untuk hari ini kita bicara soal pendidikan seksual. Tapi memang miris dari saya beberapa waktu ke belakang, belum lama bahkan kita 2 atau 3 hari yang lalu ada pemberitaan tentang pelecehan seksual dilakukan anak di bawah umur. Dan saya mau bilang, saya juga lihat banyak orang yang mencintai anak-anak tentunya sangat concern terhadap itu perkembangan anak, bilangkan itu darurat pendidikan seksual. Bagaimana nanti ibu berdua sebagai aktivis perempuan, yang satu senior, yang satu bakal jadi senior, berbicara tentang pendidikan seksual ini, dan apakah kita memang harus serius menanggapinya atau adakah kemasan-kemasan yang menarik yang bisa membuat kita juga lebih tidak tegang membahas pendidikan seksual ini. Baik, karena kondisi itu sudah baik, saya mau mengawali dari pertanyaan pertama. Sebenarnya pendidikan seksual pengertiannya apa? Saya mau mulai dari yang paling muda dulu ya. Yang lebih muda. Iya, yang lebih muda ya. Kalau pendidikan seksual biasanya di kalangan masyarakat selalu berpikir tentang hubungan seksual, anatomi tubuh, terkait reproduksi gitu ya, sehingga kita lupa ternyata tidak sesempit itu. Proses pendidikan seksual itu mencakup tentang selain tadi hubungan seksual, kemudian anatomi tubuh, juga bisa bicara soal gender misalnya, gendernya, orientasi seksualnya misalnya, sehingga sekarang pun itu jadi problem ya yang dilihat di dalam masyarakat kita. Lalu juga soal bicara bagaimana relasi yang intim, misalnya dia menjalin relasi dengan lawan jenis misalnya, itu pun mencakup di dalam. Sehingga kalau kita bicara soal pendidikan seksual itu cakupannya sangat luas, dan kita tidak bicara hanya soal biologis misalnya ya. Karena kalau pandangan masyarakat itu umumnya akan dipelajari di sekolah, nah itu di mana di pelajaran biologi gitu. Padahal di luar itu kita bicara juga soal aspek psikologisnya, kita bicara soal sosiokulturalnya, misalnya apa yang boleh tidak boleh di budaya itu. Beda ya kita Indonesia dengan Barat misalnya, itu sangat berbeda. Dan juga kita bicara dari sudut pandang agama gitu. Karena di agama pun itu ada dibahas gitu sudut pandangnya, sehingga dengan begitu luasnya tentu kita nanti di dalam sesi ini kita akan lihat juga hal-hal apa yang sebaiknya kemudian kita bahas, lalu bagaimana kemudian kita membahas itu, karena di kalangan masyarakat kita karena tadi pandangannya itu sebatas biologis, sebatas hubungan seksual, maka dianggap tabu proses itu, sehingga sangat jarang orang tua menjelaskan pada anak, sehingga anak akan dapat di luar. Dan orang tua justru merasa udah itu urusannya sekolah kan ya, mungkinnya seperti itu gitu ya. Dan tadi kalau ibu ada bilang tadi bahwa bukan hanya bicara tentang sudut pandang biologis,
psikologis juga, sosiokultural juga, bahkan ada peran-peran agama di dalam. Dan tadi ada catatan bahwa ternyata budaya mungkin ketimuran ya, budaya ketimuran yang termasuk mungkin budaya di Indonesia ini yang masih menganggap tabu untuk berbicara tentang seksualiti kepada anak gitu ya. Oke, dan itu pengertian yang dari awal ini saja para pendengar boleh memperlebar wawasannya bahwa bicara soal pendidikan seksual ini bukan tugasnya guru biologi. Itu garis bawahnya, bukan tugasnya guru biologi yang berbicara tentang anatomi tubuh, fungsi alat reproduksi dan sebagainya, tapi jauh lebih luas daripada itu. Baik, nah kalaupun kita mau beranjak dulu ke yang senior, kita masih yang muda nih, guys, yang bakal jadi senior. Kalau bicara soal pengertian tadi, kira-kira sebenarnya apa sih manfaat pendidikan seksual ini? Oke, ini berkaitan dengan pembukaan ya, saat reaksi. Kalau kita bahas kayak sebenarnya perilaku yang diambil dalam remaja ini kita bisa cek atau wajar. Oke. Lalu latar belakangnya pernahkah dia dapat pendidikan soal dampak ketika dia berhubungan misalnya secara seksual apalagi bawah umur gitu. Atau itu karena rasa ingin tahunya, tapi kemudian tidak ada yang memfasilitasi untuk dia peroleh. Jadi coba-coba gitu ya. Sehingga dampaknya itu sangat beragam dan umumnya itu adalah masalah gitu. Yang paling terasa biasanya adalah hamil di luar nikah dan di bawah umur gitu kan. Dan itu dampaknya bukan hanya sekedar misalnya katakanlah dia melakukan hubungan seksual itu di bawah umur ketika usia 17 tahun gitu misalnya. Setelah itu selesai enggak gitu. Karena dampaknya tentu dia akan jadi ibu misalnya, atau dia mengambil peran yang seharusnya belum dijadikan peran gitu. Kita bayangkan orang dewasa yang usia 30 menikah pun sangat berat dengan perannya gitu ya. Ini usia remaja dan harusnya memang dia masih eksplor banyak hal, tapi kemudian dituntut untuk melakukan peran. Nah itu dampaknya berkepanjangan dan biasanya itu kalau tidak diselesaikan lingkaran setan. Anaknya pun dan dia akan diasuh sesuai dengan pola pikirnya gitu ya, sehingga anak yang diasuh pun nanti bisa punya problem yang sama gitu. Sehingga itu sangat perlu diatasi. Lalu kemudian masalah putus sekolah itu pasti ya. Bagaimana kemudian itu mempengaruhi masa depan. Nah, padahal kita tahu masa depan bangsa kita ini akan sangat dipengaruhi oleh orang-orang mudanya. Lalu kita juga soal bicara penyakit seksual. Nah, itu pun akan menyebar gitu tanpa mungkin kita merasa karena itu memang penyakit menular ya. Ya, dan itu kan mereka nggak punya pengetahuan tentang itu gitu dan nggak pernah dapat. Nah awalnya mungkin coba-coba apalagi remaja gitu. Mungkin dia nggak pernah tahu itu salah gitu. Jangan-jangan itunya bukan karena nakal ya gitu, tapi jangan-jangan kita memang nggak pernah kasih informasi. Nah itu faktornya banyak ya. Lalu dampak itu kemudian akan mempengaruhi bagaimana kehidupannya ke depan. Jadi dampak pendek itu bukan itu aja gitu, tapi jangka panjangnya itu akan mempengaruhi. Lalu juga akan mempengaruhi secara psikologis. Katakanlah dia tidak hamil gitu ya. Tapi itu akan mempengaruhi konsep dirinya. Bisa jadi dia merasa mungkin di usia 15 misalnya, dia belum tahu mengerti dampaknya apa ke depan. Ketika dia beranjak dewasa, dia akan mengevaluasi, oh dia tidak sama dengan temannya, gitu ya. Dia sudah berbeda, maka itu bisa mempengaruhi harga dirinya. Bisa jadi dia makin merasa, ya udah saya senang dengan dunia ini, saya lanjutkan terus gitu ya. Atau ada juga yang jadi minder, gitu. Nah itulah yang bisa jadi korban bully dan sebagainya. Jadi dampaknya itu sangat beragam dan biasanya semuanya akan negatif. Oke, dampaknya berarti manfaat untuk mendapatkan pendidikan seksual ini sebenarnya supaya kita bisa terhindar dari dampak-dampak itu tadi ya. Dan itu juga bisa mempengaruhi tentang kalau tadi di akhir kita bilang dia merasa dia tidak sama dengan teman-temannya, bisa juga mempengaruhi produktivitas dia dalam berkarya ya, tentunya seperti itu ya. Nah saya mau ke Ibu Pendeta ini selaku apa ya, saya sudah kenal lama sama Ibu Pendeta ini, dan makanya tadi saya sangat berani katakan seorang aktivis perempuan di dunia yang digeluti dalam pelayanan di gereja juga atau dalam hal-hal interkultural gitu ya. Bagaimana sebenarnya kita melihat pendidikan seksual ini ada di tengah-tengah masyarakat kita? Apakah sudah merasa cukup atau ketabuhan itu memang masih sangat terasa di tengah masyarakat kita? Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau ditanya bagaimana progresnya pendidikan seksual itu,
untuk kita, ya, saya bisa tangkap itu untuk kita di Indonesia Barat, seperti itu masih minim sekali, baik di agama, di hukum agama, di masyarakat, itu sangat minim, bahkan dianggap bukan sesuatu yang penting dalam keluarga muda misalnya. Karena apa? Karena memang di kita masyarakat Natal misalnya membicarakan seksualitas itu kan tabu. Itu seolah-olah ada wilayah yang private, sangat private dan kamu tidak boleh ngomong masalah seksualitas di depan umum atau di tengah keluarga, walaupun mungkin di rumah itu ada suami dan istri. Misalnya kesempatan istri menceritakan atau mengedukasi anaknya, kan nggak harus dengan bahasa vulgar, ya, tapi bisa dengan diedukasi dengan bahasa yang sangat membangun. Itu juga dengan nuansa bermain, karena anak kan cepat menangkap bermain. Tapi itu masih sangat minim. Kita sangat menyesalkan itu terjadi. Ya. Kalau kita Kristen ya, kalau di gereja sepertinya belum, ya walaupun ada mungkin 1-2 klasis yang mengandung edukasi tentang seksualitas, tetapi belum menjadi program yang menyeluruh terhadap anak-anak. Dan itu sepertinya karena merasa masih tabu tadi ya? Iya, jadi misalnya di sekolah itu kan sangat efektif. Tapi ketika saya di jemaat, jadi saya lihat di kurikulum juga, sepertinya itu dihindari atau mungkin dihindarkan ya, terlupakan atau bagaimana, dan nanti ada masalah seksualitas itu ketika mereka mendapatkan pendidikan kategorisasi. Di situ ada mungkin 1-2 Dan itu sini sudah belasan tahun. Ya sudah dewasa. Kita Ya. masuk ke dewasa akan ya. Jadi ya itulah kondisi di lapangan. Dan berarti ibu juga melihatnya masih sangat kurang sekali ya. Iya. Dan ketika hari ini kita bisa dengar banyak sekali kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual, itu bagian daripada dampak karena kita masih merasa tabu juga. Iya. Jadi memang dianggap itu bukan konsumsi percakapan sehari-hari, itu persoalan dan itu sangat mendasar. Yang menjadi bahan percakapan sehari-hari misalnya anaknya masih kecil yang main di rumah, itu percakapan sehari-hari suami istri keadaannya itu adalah mainannya apa, kemana kita jalan, kemana kita makan, tetapi tidak disengajakan untuk bicara mengedukasi masalah seksualitas, dan juga tidak terlalu serius untuk mewanti-wanti anak ini. Dan sehingga mereka seperti tadi disampaikan, sehingga mereka ketika mengalami itu merasa itu permainan juga, bermain, nggak tahu dia bahwa itu berdampak. Tidak ada yang salah kayak gitu, dia merasa bahwa ini wajar-wajar saja terjadi. Iya, karena keingintahuan seorang anak itu. Terus yang itu sih sebenarnya, saya juga sebenarnya ini ya, ibu-ibu ketika bicara sekarang semalam kan maksudnya dalam proses persiapan ini saya juga lihat dong, ketika saya dengar di YouTube dan ada materi yang bilang kan soal pendidikan seksual, ketika yang disebut kata seksual itu saya bikin dulu. Intinya saya masih ngerasa sebagus itu gitu, tapi itu jadi PR. Ternyata kita darurat pendidikan seksual itu amat sangat benar lah. Dan memang kegiatan yang saya pikir dalam satu waktu yang singkat ada cukup banyak kejadian yang sangat menjadikan kita itu jadi PR sekali. Kejadian yang tadi disampaikan di Breves, mana beberapa berita belakangan ini sebenarnya di tanah karo banyak. Jadi nggak tahu media nasional gitu ya? Iya, persoalannya di sini nggak ada lembaga anak yang mengekspos. Ya. Kalau nggak jujur aja. Iya. Makanya kalau kita cerita soal salah satu kasus tadi, mediatornya juga bertindak. Iya. Waduh, sangat mengecewakan ya gitu. Nah, itu lagi yang serba-serbi yang memang saat ini sedang terjadi. Tapi kalau kita mau bicara juga nih, kan karena saya juga udah ngerasa telat sebenarnya, telat nih bicara soal pendidikan seksual.
Berarti kita bicara soal waktu. Kapan pendidikan seksual itu dapat dimulai? Saya mau mulai dari Bu Ida. Kalau ditanya kapan, itu sebenarnya sejak usia dini, bahkan sebelum 2 tahun. Hanya yang perlu kita perhatikan adalah seperti tadi ya, disinggung sama Ibu Pendeta, bahasanya, caranya, kontennya, gitu, apa yang dimasukkan. Misalnya kita mulai dari anak yang usia 0 sampai 2 tahun. Apa contohnya pendidikan seksual yang sudah kita ajarkan? Misalnya kalau di budaya kita untuk bilang kalau anak misalnya katakan penisnya ya, kita bilang titik gitu ya. Itu gambaran bahwa itu memang tidak untuk dibicarakan. Gitu. Padahal sama kayak kita kalau anak mau jalan keluar rambut itu kan itu proses dia gimana belajar bicara. Jadi kita selalu ngajarin itu mama, itu papa, itu bola gitu. Ya sama dengan kita ngajarin itu namanya penis gitu. Itu namanya vagina. Apa bedanya gitu? Yang membuat kan kita selalu sebagai orang dewasa yang membuat berpikir bahwa itu tidak layak untuk dibahas. Padahal sejak usia itu kita sudah mulai mengajarkan ada loh bagian itu di tubuh anak. Gitu. Kenapa? Karena dengan proses dia bertumbuh, dia akan mengenal bahwa dia punya alat tubuh itu. Nah, masuk di usia 2 sampai 5 tahun, 5 atau 6 gitu ya, kita mulai mengajarkan bagian-bagian tubuh secara lengkap dan mana yang boleh dan tidak boleh disentuh. Termasuk tadi penis dan vaginanya gitu. Jadi kalau kita dari kecil ngajarin bahwa itu titik dan itu tabu untuk dibahas, maka kita pun akan tabu untuk membahas bahwa itu tidak boleh disentuh orang gitu kan. Sehingga proses itu kita mulai dari sejak awal gitu. Jadi kalau kita orang yang, saya juga seperti yang Anda bilang tadi, bukan di keluarga yang bukan terbuka untuk membahas itu. Baru tahu itu di remaja gitu, masuk pelajaran di sekolah gitu. Sehingga untuk membahas itu memang di lingkungan keluarga kecil maupun keluarga besar itu tidak pernah, bahkan tidak pernah dibahas gitu ya. Nah di usia sehingga di lingkungan keluarga kita pun yang umum saya lihat di budaya kita, anak 3 tahun misalnya itu dengan bebas aja dibiarkan keluar dari kamar mandi, ada celahnya, ada mamanya gitu ya, bebas berkeliaran dengan telanjang gitu. Nah itu kan proses dimana kita sedang tidak mengajarkan bahwa itu privat, tidak boleh diperlihatkan ke orang-orang sekalipun itu adalah orang-orang terdekatnya. Karena kalau kita lihat dari kasus-kasus yang terjadi, pelaku bisa adalah orang-orang yang dekat gitu, yang kita nggak pernah tahu gitu itu siapa dan apa motifnya gitu kan. Sehingga dari kecil memang kita sudah perlu ajarkan, misalnya ya kalau saya ngajar sekolah minggu, itu mereka biasa kalau ke toilet pintunya tidak terbuka gitu. Nah itu kan berarti kita nggak pernah ngajarin kalau itu privasi. Kalau kamu sedang mau buang air kecil, mau buang air besar sendiri gitu. Kalau takut minta mamanya yang nemenin gitu. Atau siapa yang dia percaya? Nah itu kan diajarkan dari rumah. Misalnya mamanya ngajarin ini alat tubuh pribadi tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali mama misalnya. Bahkan kalau dia sudah usia 5 tahun, 4 tahun, sebaiknya orang tua laki-laki yang berlawan jenis sama dia tidak lagi gitu menyentuh, karena itu akan mengajarkan dia tidak boleh gitu. Nah itu nanti masuk ke usia SD misalnya, itu sudah lebih kompleks lagi. Mereka akan punya banyak pertanyaan. SD itu sekarang sudah masuk kelas misalnya kelas 5, kelas 4 gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu biasanya mereka ini akses internetnya juga kencang gitu ya. Sehingga biasanya mereka dapat lewat itu, tapi di rumah nggak dibekali gitu dengan informasi-informasi yang bisa menguatkan mereka bahwa itu salah, itu tidak boleh gitu. Kadang-kadang kan kalau sekarang anak lagi main game, muncul iklan gitu. Nah sekarang mereka pintar juga ya, yang targetnya anak-anak itu gitu. Jadi iklan-iklannya memang sengaja untuk menarik perhatian anak-anak itu. Nah kita berani bilang anak sekarang nggak bisa lagi nggak dikasih handphone, oke, tapi apa yang kita lakukan untuk mencegah yang tadi? Kenapa? Karena perilaku itu bisa muncul awalnya dia lihat video, terus pengen tahu gitu. Nah dia coba gitu sama temennya, padahal orang tuanya nggak pernah ngasih informasi gitu tentang bahaya itu. Nanti masuk di remaja, nah makin ini gejolaknya makin tinggi, secara seksual juga dia udah punya dorongan. Tapi kalau dia nggak kuat dari awal, nah disinilah dia bisa lagi mulai melakukan bahkan menyenangkan gitu buat dia gitu. Sehingga dari awal kita nggak menunggu di remaja baru kita belajar soal itu gitu. Dan ini nggak bisa juga kita berharap sekolah, karena kalau sekarang pemerintah juga udah buat kurikulum misalnya di PAUD itu sudah dibuat gitu ya, materi tentang itu, mengajarkan itu gitu. Tapi kita nggak bisa nunggu itu aja, karena bagaimanapun anak itu selalu berawal dari rumah gitu. Sekolah itu lingkungan berikutnya gitu. Jadi dimulai dari usia sangat muda.
Ya, dari rumah ya, dimulai dari usia yang sangat muda. Ini sebenarnya sudah ada pertanyaan loh. Oh ya. Udah ada 3 pertanyaan. Tapi sebenarnya nanti kita tahan dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Saya masih mau lanjut juga dari kalau bicara soal kapan ya untuk dimulai. Berarti kalau saya mau bilang begini, ketika seorang anak sudah belajar berbicara, pasti kan dia sudah bisa mengutarakan gitu ya. Dan hal yang paling lucu itu biasanya kalau anak-anak itu bilang, "Ma pengen adik." Iya, itu kan satu pendidikan seksual ya, gitu ya. Mau pengen adik. Dimana anak-anak itu berpikir ketika dia pengen adik, dia kayak pengen makan, akan ada langsung. Dia pengen mainan, akan ada setelahnya, gitu. Dan apakah ketika pertanyaan itu sudah muncul, berarti pendidikan seksual itu juga sudah bisa kita berikan? Gimana nih pandangan senior lah yang sekali lagi memandang kultur kita? Kalau dulu ada pertanyaan seperti itu, apakah diabaikan atau justru digiring kemana gitu, dan sebaiknya seperti apa? Saya dari pengalaman ini, sebenarnya untuk pendidikan seksualitas kepada anak itu juga dipengaruhi oleh usia, ya, usia mereka, dan juga kemampuan untuk mengerti, memahami apa yang dibicarakan itu, sehingga pendidikan seksualitas bagi anak 1, 2, 3 tahun itu pasti berbeda pendekatannya dengan yang 5 tahun. Nah, kalau dia misalnya masih 2 tahun, minta adik, ya oke, nanti kita ambil gitu. Mungkin masih umum, dia belum bisa memahami bahwa untuk mendapatkan adik itu ada proses. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana membicarakan hal-hal yang privat itu dalam keluarga sejak dini. Ya. Saya senang kalau sekarang itu dia sangat dijual dengan bebas foto-foto organ tubuh ya. Karena saya juga punya cucu di rumah. Jadi ada foto-foto organ tubuh, ada foto-foto binatang, foto-foto tumbuhan. Nah, ini salah satu metode juga pendidikan seksual bagi orang tua tanpa merasa bahwa itu tabu. Ya. Tetapi dari sisi keselamatan anak, orang tua memang tidak bisa lagi menjaga atau memegang alasan tabu itu. Jadi media sudah siapkan ya di PAUD atau di pedagang-pedagang gambar-gambar anak-anak itu. Ini sudah sangat gampang. Sudah sangat tinggal download juga ada untuk ada banyak organ tubuh ya, semua ada di dalam sebagai pendidikan atau pelajaran untuk memperkenalkan organ tubuh anak. Sebagaimana tidak tabu memperkenalkan ini matanya, ini hidungnya, ini vaginanya dan sebagainya, harusnya orang tua sudah siap untuk itu. Tetapi di sisi lain kalau orang tua bilang tabu, sebenarnya sekarang saatnya untuk orang tua harus punya kemauan yang baik, harus punya gigi menerobos ketabuan itu. Ya, bagaimana caranya? Saya kira banyak yang bisa kita lakukan. Bisa membuat kelompok-kelompok diskusi, bagaimana bahasa yang bagus, supaya anak itu memang sekarang saatnya udah gimana ya, SOS lah seksualitas anak. Jadi orang tua, bapak dan ibu tidak ada alasan mengatakan itu tabu, tidak penting. Ini maaf ya bapak-bapak, misalnya dia merasa tabu, nggak mau tahu, tetapi menikmati dan melakukan seksualitas terhadap anak. Terus terang saja, dari beberapa kasus yang sedang terjadi, itu adalah orang tua atau bapak yang dia tidak bekerja di kantor, dia bekerja di rumah. Nah, ketika tidak ada orang, dia berhalusinasi atau membayangkan sesuatu. Dia mungkin dia nonton film porno kemarin, dia membayangkan sesuatu. Nah, ketika membayangkan sesuatu, tiba-tiba ada anak perempuan lewat, anak kecil pun, ya, naluri seksualitas. Tidak mendapatkan pendidikan seksual anak tadi. Iya, jadi dari aspek pelaku dulu kita ya. Jadi saya juga nggak ini juga kalau anak terus ya kita dari aspek pelaku. Nah, ketika
ketika dia dipengaruhi oleh tontonan porno kembali, dia mencari objek untuk itu. Lalu ketika tiba-tiba ada anak yang berjalan dan sebagainya, dia lakukan tanpa ada biasa-biasa. Nah, kalau anak ini sudah mendapatkan pendidikan seksualitas, dia berani mengatakan tidak untuk bisa bertumbuhnya. Tetapi kalau tidak, dikasih bunga, dikasih uang, baru di situ terjadi. Dan saya pikir paradigma kita yang harus segera di stop dari paradigma seksualitas bebas atau terbuka. Langsung ada penekanan juga. Bukan hanya untuk memberi pendidikan seksual tadi, tapi juga punya sikap yang siap untuk jadi orang tua gitu. Ini juga berarti kalau bisa dibilang jangan tanpa persiapan nih kalau menjadi orang tua gitu ya. Iya betul. Masuk di kategori persyaratan perkawinan. Iya. Harus ada salah satu edukasi seksualitas ini. Apa mereka selesai lah dengan persoalan tersebut? Iya, benar-benar harus selesai ya, supaya intinya dia bisa menjadi role model yang baik juga kan tentunya kan bagi anak-anak. Ada dulu dosen saya mengatakan kalau masih pacaran udah satu kali pacaran 3 kali ini tidak baik kan. Loh, dia punya pacar 3 hari Senin kesini, Selasa kesini. Itu kalaupun nanti married, dia punya kecenderungan untuk melakukan selingkuh ya. Selingkuh dan juga hubungan seksual. Itu kan persoalan seksualitas. Ini jadi salah satu catatan juga karena pendengar ini mungkin kebanyakan sudah jadi orang tua, penonton kita, tapi saya juga yakin ada yang akan menjadi orang tua, termasuk saya. Termasuk ada Pak. Jadi kalau tadi kita bicara soal yang berperan memberikan pendidikan seksual itu masih cerita tentang orang tua dari anak tersebut. Dan ada tadi disebutkan memang orang-orang terdekat. Kira-kira siapa saja yang berperan dalam memberikan pendidikan seksual ini? Kalau dari orang tua mungkin sudah kita bahas. Apakah ada orang-orang lain yang kita rasa ini juga perlu loh peranannya? Kita tadi udah bahas dari situasi ya. Ada orang tua itu pasti orang. Biasanya kalau lingkungan anak itu lingkungan adalah ibarat lingkungan gitu ya. Yang paling dalam itu adalah keluarga, di luarnya adalah sekolah, di luarnya adalah masyarakat. Jadi yang pertama itu pasti keluarga, tapi ini sering dilupakan gitu ya. Lalu masuk ke sekolah. Mungkin sekolah lebih mudah karena kebanyakan kurikulum dan wajib gitu. Kayak dulu tuh merasa itu memang sudah tugasnya. Tapi lagi-lagi ketika mengajar. Dan itu nilai matematika lebih penting daripada nilai oral. Iya. Nah jadi itu sering diabaikan. Udah cukup ketika dia jelasin bahwa ketika remaja kita menghadapinya dengan pubertas, bahwa perempuan punya kayak misalnya punya vagina, stop gitu. Padahal yang tadi ya domainnya itu ada juga psikologisnya. Terus ketika itu terjadi, apa yang akan dia rasakan gitu? Kepada siapa dia perlu bertanya? Kepada siapa dia perlu cari tahu gitu misalnya. Apalagi kalau dia udah remaja dan tidak pernah dapat itu di rumah. Lalu misalnya lingkungan keluar lagi masyarakat. Masyarakat itu ada tempat dia mendapatkan pendidikan agama, masjid, gereja, atau apa gitu ya. Nah itu pun penting, tadi udah dibahas juga gitu. Ketika dia nggak dapat di sekolah, hanya dapat secara biologis, jadi pemenuhan secara psikologisnya kalau dia butuh bertanya, dia cemas misalnya. Kalau misalnya katakanlah perempuan menstruasi, itu kan ada mood yang berubah ya. Nah biasanya dia dia bingung gitu. Apa yang terjadi gitu, sehingga itu dia perlu bertanya pada siapa dia bisa bertanya. Kalau di sekolah tidak bisa fasilitasi, punyakah dia lingkungan terluar gitu yang bisa mendapatkan itu. Dan idealnya memang ini semua harus bergandengan tangan gitu, nggak bisa keluarga aja, sekolah aja, karena bagaimanapun dari keluarga anak masuk ke sekolah. Kalau sekolahnya tidak aman, nah apa yang diajarkan di rumah itu pun bisa tidak efektif gitu. Di lingkungan sekolah ada di masyarakat gitu. Misalnya gini, di angkot ya, sekarang anak-anak remaja tadi ya, kita bahas di awal pendidikan seksual itu bukan soal sekedar hubungan seksualnya, tapi relasinya. Ketika di angkot dia pegang-pegangan tangan, cium-ciuman. Nah menurut saya, paham nggak sih dia tentang relasi itu akan merusak apa secara emosional, secara psikologis gitu. Nah itu kan mungkin dia nggak pernah dapat gitu. Sehingga di angkot dengan ada banyak orang, dia pede aja gitu melakukan itu gitu. Itu
itu bukan soal hanya etika gitu, tapi paham nggak sih dia dampaknya? Jangan-jangan dia memang tidak pernah dikasih tahu, dan menurut dia versinya remaja itu kebanggaan karena dia punya pasangan, temannya tidak gitu, sehingga yang tadi semuanya perlu bersama-sama bergandengan tangan gitu. Kalau misalnya diangkat, saya pribadi kalau ketemu yang begitu agak enggan ya untuk apa yang menegur gitu. Kenapa? Karena kita ini pihak luar dan tidak umum di kita kalau misalnya ada yang berperilaku begitu ditegur gitu. Mereka jadi marah gitu kan. Nah, kalau semua masyarakat punya pandangan yang sama, tentu itu jadi hal yang tidak umum dilakukan. Yeah. Nah, harusnya itu yang kita bentuk. Kalau kita punya pemahaman yang sama, dia pun sebagai remaja enggan gitu ya jadinya untuk melakukan itu. Karena itu jadi menurun sekarang. Kalau dulu saya nggak terlalu sebegitu terbukanya gitu ya. Tapi ini lagi-lagi media itu kan mereka lihat wajar dong melakukan itu. Hanya mereka tidak diperkuat gitu di rumah, di sekolah gitu. Jadi semuanya harus berkolaborasi kalau itu ya dari yang idealnya yang kita lakukan. Kalau saya mau ke Ibu Pendeta, bagaimana sebenarnya kalau tadi kan dari keluarga, circle terkecil itu adalah keluarga, dan kemudian lebih besarnya lagi adalah sekolah, dan kemudian ada masyarakat. Apa saran-saran maksudnya yang bisa juga dibuat? Ini mungkin sekolah dan juga masyarakat. Dalam hal ini masuk gereja ya. Kira-kira seperti apa peranan yang perlu dibuat sama sekolah dan masyarakat ini? Iya. Jadi yang pertama kita bicara dulu dari aspek hak anak. Setiap anak, apalagi Indonesia sudah membuat undang-undang anak. Setiap anak berhak hidup dengan nyaman. Dan betul-betul kita butuh dunia yang ramah anak. Kita butuh tempat yang ramah anak, gereja yang ramah anak, masjid yang ramah anak, sekolah yang ramah anak, rumah tangga yang ramah anak. Dan untuk mencapai itu, semua pihak harus bersama-sama memberikan perlindungan bagi anak. Jadi negara sendiri sudah komit untuk itu. Dia memberikan perlindungan kepada anak apapun ceritanya. Jadi yang disebut anak kan sampai 18-21 hari kalau di pemerintah. Dan pemerintah sudah siap dengan undang-undang itu. Nah, oleh sebab itu setiap lembaga harus memastikan yang pertama apakah memang sudah ramah anak. Misalnya rumah ramah anak enggak? Tadi sudah disampaikan mau ke kamar mandi dia terbuka dan ibunya mungkin bilang udah nggak apa-apa mama lihat dari sini ya, bapak lihat dari sini gitu. Nah, apa efeknya nanti ke depan? Lalu apakah ramah anak jika kamar tempat tidur misalnya bersatu, atau kepada anak-anak sama sekali tidak ada tempat untuk bermain, untuk sharing, dan orang tuanya mengatakan nanti makan ya, pulang ke rumah nanti makan, belajar tidur, makan belajar tidur, kan itu aja. Tidak ada satu kali pun seperti kita duduk seperti ini, duduk bersama meja makan orang tua sama anak-anak membicarakan. Begitu juga di sekolah, di gereja, di masjid. Apakah suasana ramah anak ini sudah terlihat? Atau itu suasana ramah orang dewasa? Banyak yang terjebak di situ ya, Bu. Ramah orang dewasa saja, nyaman bagi orang dewasa. Nggak memperhitungkan anak. Di gereja misalnya, kita harus terus berjuang menyediakan gedung-gedung sekolah minggu, gedung-gedung pelayanan anak yang memang memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang, untuk berkomunikasi, untuk sharing satu dan yang lainnya. Bukan hanya sekedar oke ini ruangan itu yang enggak. Buat apa yang harus diisi di ruang itu? Adalah fasilitas atau sarana yang bisa menjadi alat edukasi bagi mereka. Sehingga lucu kalau ada guru kakaknya tidak memiliki alat apapun sama dengan ibadah orang dewasa. Hanya guru kosong saja. Iya, guru sekolah minggu kompak saja berkumpulan dan sebagainya. Anak justru kesempatan itu dipakai untuk memberikan ruang bagi anak-anak untuk hal tersebut.
tadi kalau ada yang bertanya apa yang bisa dilakukan, saya sebenarnya sangat menunjukkan ada grup ya yang sebaya, misalnya keluarga-keluarga yang sudah masuk ke pernikahan sampai 5 tahun. Punya ruang sharing. Iya, karena kalau pesona-pesona kan tantangan kita selama ini ada itu sangat tahu apa. Nah, ke depan mungkin keluarga-keluarga 5 tahun perkawinan, 1 sampai 5, 0 sampai 5 tahun perkawinan, bisa bertemu sekali sebulan sambil membawa anak-anak bermain lalu ngomong. Di situ mungkin di antara bapak ibu, suami istri bisa sharing apa yang harus kami ajarkan. Karena tidak banyak psikolog seperti kami ini di Dan sini. kita juga masih tahu dengan psikolog. Iya, itu dia. Jadi mungkin itu baik sekali. Jadi tidak hanya ibadah keluarga, ibadah kaum bapak, tetapi masyarakat itu sendiri berinisiatif demi menyelamatkan anaknya. Jadi inisiatif itu harus kita bangun terus. Kalau tidak ada yang membangunkan inisiatif itu, ayo gereja bangunkan. Jadi pelayanan kita tidak hanya pelayanan kategorial, tapi berikan bagi jemaat yang 0 sampai 5 tahun, nanti kita ketemu ya sekali sebulan. 5 sampai 10 tahun lain lagi persoalannya, ya 10 sampai 15 tahun lain lagi perbulannya. Ya, misalnya masalah haid, menstruasi, lalu sudah mulai senang sama orang. Di mana ruang itu membicarakan itu? Sehingga upaya yang dilakukan adalah yang disengaja oleh berbagai memberikan ruang, menyiapkan ruang bagi para orang tua untuk membicarakan itu. Kalau tidak ada psikolog di tempatnya, tidak ada pendeta atau tidak ada orang yang punya kemampuan, tapi bisa kesini saya sendiri memberikan ruang sambil makan bakso, sambil Ini idenya brilian. ya. Tertarik. Belum bisa masuk. Tertarik sih tertarik, tapi belum bisa masuk. Iya. Mantap. Ini memang jadi salah satu kerinduan juga ya. Iya. Aduh, oke. Di masyarakat, termasuk di masyarakat. Iya, Kan ada cateringnya. Apa itu kalau di Iya, catering. desa? Kepala desa, Kepala desa, misalnya. kepala desa. Masyarakat desa itu bisa meminta ketika musyawarah desa, musyawarah dusun, musyawarah misalnya, minta ruang bagi mereka karena setiap desa jadi anak berhak mendapatkan tempat bermain itu ini harus kita tahu. Ya. Banyak kasus yang terjadi itu karena anak itu di rumah terus, ya, tidak ada ruang. Lalu undang-undang kita memberikan ruang, anak berhak untuk bermain. Nah, oleh sebab itu pemerintah desa yang sekarang ada dana 1M ya setiap desa, ya, ayo masuk dari BPD-nya apa BPD itu ya, ya sampaikan ke musyawarah desa, siapkan rumah panggung atau apalah tempat bermain untuk anak di desa itu. Berapa desa yang dapat bermain? Saya pikir belum ada. Kadang lapangan sepak bola aja udah digusur. Iya, lapangan sepak bola. Kan itu kan semacam pengalihan ya, pengalihan aktivitas anak menjadi aktivitas yang berguna. Orang tua pun ini lihat dana desa. Wow. Di satu miliar dari desa juga bisa sebenarnya digunakan untuk menempatkan ruang-ruang main. Oke, saya mau ke pertanyaan nih, karena udah ada banyak sebenarnya. Sebenarnya tadi udah ada cukup banyak yang kita juga singgung dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Terus saya mau datang dari pertanyaannya Angleni Berutarikan. Dia bertanya begini, bagaimana parenting dan memberikan pengertian yang harus dijelaskan kepada anak agar lebih dimengerti dan memahami lagi untuk bisa menjaga dirinya dari tindakan seksual? Karena kalau dilihat zaman sekarang, Android sangat bebas digunakan dan membuat anak-anak bebas untuk melihat hal-hal yang negatif. Oke, ini pertanyaan Mas dulu. Ya. Iya, memang adanya sih begitu ya. Kita mengatakan tidak untuk pendidikan seksual, sementara konten seksual yang Ada. yang tidak tersensor itu semuanya dapat
apa ya, diunduh dengan gampang gitu. Tanpa sentuh orang tua. Tanpa sentuh orang Anaknya tua. bisa nih. Anaknya bisa nih. Orang tuanya handphone apa, anaknya bisa nih handphone gitu. Nah, ini sebenarnya problem yang mungkin panjang ya kalau kita bahas, tapi mungkin ini ya prinsipnya yang perlu dipahami. Yang pertama kita harus tahu usia. Tadi ya ada beberapa kan tadi ada gambaran usia berapa apa yang dilakukan, usia berapa apa yang dilakukan gitu. Karena tadi konsep berpikir anak itu ada, tapi jangan bayangkan kalau dia anak kecil dia tidak bisa berpikir gitu. Karena kita selalu merasa bahwa anak kecil nggak ngerti, makanya dia dibiarin kan tanpa pakai baju lari-lari gitu. Padahal dia punya konsep berpikir. Jadi kalau kita biasakan sebenarnya dia bisa proses. Kenapa ya saya dilarang keluar tanpa pakaian misalnya? Nah itu konsep berpikir. Jadi harus tahu dulu usia anaknya berapa gitu. Makin kecil usia anak nanti seberapa kalimat yang kita gunakan, tapi jangan memanipulasi. Misalnya kalau tadi pakai istilah titik gitu, itu tidak akan membantu gitu. Justru ada konsep lain yang kita bangun gitu ya. Jadi kalau ada usia awal, tengah, akhir, remaja, nah itu beda prosesnya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Lalu konten apa yang mau kita sampaikan? Nah biasanya kita harus sadar ini dulu, kitanya sendiri tegang nggak ketika menceritakan itu pada anak. Jadi kita harus persiapkan, karena kalau anak ini dijelasin satu, dia akan bertanya lagi. Itu normal gitu pada anak. Yang nggak normal dia salah keluar. Nanya terus, mana nggak tahu jawabannya ya. Kalau nggak tahu jawabannya, kalau nggak tahu jawabannya, kasih jeda, nggak apa-apa loh. Kita orang tua bukan yang harus sempurna gitu. Jadi kita bisa kasih jeda, mama belum tahu jawabannya, nanti mama cari tahu dulu. Nah kita bahas kapan, tapi dipenuhin, jangan dikasih janji tapi tidak dipenuhin. Nah itu nanti dia dapat kepercayaan. Ini yang sulit ditemukan di gaya parentingnya di Indonesia ini. Ya karena itu tadi kan, kalau udah jadi orang tua kesannya kebutuhan fisik terpenuhi, beres gitu. Padahal dibalik itu ada yang lain kan gitu. Lalu juga proses dia memahami itu perlu jadi perhatian. Kalau memang butuh diskusi ya nggak apa-apa. Kalau kita nggak tahu, kita bilang nggak tahu, tapi kita memang cari tahu gitu ya prosesnya. Nah sehingga nanti dengan perkembangan anak, dengan kondisinya, termasuk dengan penggunaan gadget. Nah ini kan kadang-kadang gadget ini bukan anak yang minta, tapi kalau saya amati ini kebutuhan orang tua. Kenapa? Dengan gadget ya, nah ini perlu dievaluasi. Jadi anak itu butuh gadget apa orang tuanya yang butuh gadget untuk jaga anak gitu. Sehingga kadang-kadang kita lupa, yang tadi saya udah singgung di awal, kita lupa bahwa oke, kita nggak bisa bilang misalnya anak kita di dunia digital sekarang sama sekali nggak pegang gadget. Itu aneh juga gitu, nanti dia ketinggalan informasi. Tapi pertanyaannya apa yang kita siapkan gitu. Kan balik lagi, pernah nggak kita jelasin kalau kita pegang gadget, ada loh yang boleh tidak boleh kita lihat gitu. Ada loh jangka waktunya, berapa lama kamu bisa bermain gitu. Atau sekarang ada aplikasi-aplikasi yang nge-link gitu ke handphone orang tuanya. Ada syaratnya, kalau kamu buka, mama akan tahu gitu misalnya. Nah itu didiskusikan, itu aturan. Nah kadang-kadang karena kebutuhan orang tua, anak yang dikasih gadget, orang tuanya merasa yang penting anak antem, nggak datang ke saya kalau saya lagi kerja gitu ya. Nah sehingga tadi kita bablas. Jadi kalau tadi di awal menit ke-12 itu, sekarang ini kita sedang berlomba dengan waktu, perkembangan zaman, perkembangan digital. Jadi kalau kita terus dengan proses berpikir kita yang dulu, kita tertinggal efeknya ke anak gitu. Nah kita kan nggak tahu hidup berapa lama, melanjutkan hidup ini anak gitu kan. Nah kita pilihannya tinggal kita nih orang tua. Kita mau yang mana susah sekarang, tapi anak kita sejahtera secara psikologis dan biologisnya, atau kita tenang sekarang tapi nanti efeknya berterasa ketika mereka mulai belajar remaja. Oke, dan ternyata yang mau tambahkan? Ya. Sudah ini ya, komplit sekali ya. Dan memang sekarang ini sudah seperti YouTube, misalnya ada YouTube Kids, jadi kita bisa batasi kan untuk, dan yang memang ini saya ternyata sekarang saya tahu kenapa kakak saya itu nomor 2 itu semua media sosial anaknya di link ke dia. Nanti ya alasannya. Kalau dia nonton, jago kok. Dan ini ada juga pertanyaan dari saudara Marsian Sitolga. Kita udah bahas sebenarnya sejak usia berapakah sebaiknya pendidikan seksual itu diberikan dan dengan metode seperti apa. Intinya sejak dia bisa bertanya, kita sudah punya kewajiban untuk memberikan penjelasannya. Dan kalau soal metode, ada yang mau di-sharekan lagi? Mungkin ada metode lain yang di luar dari yang sudah kita bahas. Kan menarik memang, karena bingung juga loh untuk Bu Ita. Iya, banyak caranya nih, tapi kami nggak berani memulainya gitu. Atau ada misalnya saluran atau channel-channel khusus yang bisa juga mempelajari soal. Tadi kan sebenarnya kayak Perdana bilang, kita beli aja di gambar
tunjukkan dari situ. Ini kan salah satu cara untuk mengenali cara-cara lain yang bisa juga metode lain. Pemerintah itu ada buat satu lagu ya untuk anak-anak, sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Nah itu bisa dicari di YouTube. Oh itu nggak masuk TikTok ya? Kalau TikTok Nah, gitu. masukin ke TikTok ya. Jadi membantu orang tua. Cuman gini, masalahnya kadang-kadang orang tua ini karena tadi udah punya prinsip itu tidak untuk kami konsumsi. Jadi udah terbatas gitu. Karena misalnya dari pertanyaan yang adik bayi itu datangnya dari mana? Pikiran orang tua itu hubungan seksual. Padahal mungkin yang dia butuhkan bukan itu loh. Iya dong, pastinya tidak. Iya, yang dia butuhkan penjelasannya di dalam perut. Kadang-kadang orang tua di dalam perut. Iya, tapi di dalam perut itu apa? Misalnya tadi media gambar itu ada uterus. Di situ ada bayi. Ya mungkin dia butuhkan itu. Tapi di konsep orang tua, aduh ini saya jelasinnya gimana? Ya padahal Itu udah nanya yang enggak gitu ya. padahal mungkin bukan ke sana arah pertanyaannya gitu. Jadi, nah itu yang perlu kita buka dulu nih, bahwa pendidikan seksual itu nggak sesempit itu, luas gitu. Sehingga metodenya kita bisa cari lagu, gambar. Di video-video YouTube itu juga ada channel anak-anak yang saya temukan masih bahasa Inggris, tapi nanti mungkin bisa dicari ya bahasa Indonesia. Dia ngejelasin versi kartun gitu, bahwa ada adik bayi itu gimana yang bernama, bahkan dia kasih gambarnya gitu. Karena itu akan membantu, apalagi dengan media mungkin anak-anak yang lebih suka lihat gambar daripada penjelasan gitu. Oke, mantap sekali. Ini juga masih bicara soal media sosial, pertanyaan selanjutnya. Seperti ini media sosial meresahkan di satu sisi, tapi kayak dibilang Bu Ita tadi, supaya udah anteng aja, nanti dikasih aja gitu. Ini dari Kamila Kaban, salam sehat juga, saudari Kamila Kaban. Mau bertanya apa yang harus dilakukan orang tua jika anak usia SD, ini langsung spesifik, tidak sengaja atau sengaja melihat adegan yang belum pantas dilihat di media sosial atau TV. Apakah marah, menghukum dengan tidak lagi memberi izin bermedia sosial, atau memberi penjelasan tentang itu? Jika memberi penjelasan, sebatas apa penjelasannya, dan tindakan agar anak tidak lagi mengulang. Nih, yuk, kita mulai dari yang senior. Iya, jadi Tiba-tiba nih, ada dengan dewasa. iya, intinya itu tadi kita harus ingat, anak itu ada memiliki hak untuk berkreasi, bermain dan sebagainya. Tetapi dari aspek kita, tugas kita adalah melindungi mereka, memberikan perlindungan mereka. Kalau di semua pikiran kita sudah memberikan perlindungan, konsekuensinya adalah orang tua memang harus mendampingi. Karena ini anak harus dilindungi. Nah, mendampingi apa? Mendampingi semuanya, permainannya, medsosnya, program-programnya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, bagus sekali kalau orang tua membuat kesepakatan dengan anak ini. Jadi tidak satu arah. Nah, karena anak terasa dilibatkan. Ya, karena anak juga haknya juga didengar pendapatnya, ya, didengar pendapatnya. Buat kesepakatan. Kapan bisa memainkan Android, kapan bisa bermain, kapan. Jadi itu menjadi satu kesepakatan bersama untuk semua. Lalu kan persoalannya adalah nggak sengaja. Nggak sengaja. Saya kira orang tua yang bijak adalah segera merangkul anak itu, mengajarnya berbicara, dan juga menjelaskan bahwa ini adalah hubungan orang dewasa, misalnya dia melihat porno tanpa sengaja, dan ini hubungan yang suami istri yang sudah menikah saja, misalnya kalau itu sudah bersama tapi, dan bagi yang belum menikah itu tidak pantas dilakukan. Jadi dirangkul, dan karena itu tadi aspek anak ini harus dilindungi, bukan justru itu. Dan saya paling gak setuju kalau orang tua sedikit anak salah langsung dihukum dan diambil handphonenya, disembunyikan dan sebagainya. Itu nggak mendidik, tetapi justru hadirlah sebagai sahabat bagi mereka. Lalu bukakan apalagi yang mau kita bicarakan misalnya. Dan jangan pernah merasa tahu atau segan. Bahasanya itulah yang perlu kita bedakan. Dan saya bahas nggak harus Berarti ketika orang tua ketangkep nih anaknya tidak sengaja, diskusikan ya, jangan buru-buru langsung apa sih yang kamu tonton itu, jangan diskusi seperti itu gitu.
Kalau pada saat itu mungkin orang tua masih dalam emosional, tunggu dulu, oke, tunggu dulu, mungkin nanti malam atau besok mungkin bisa diajak duduk bersama. Kemarin dia seperti ini dan sebagainya. Dan biarkan anak juga menyampaikan pendapatnya, karena dia memang belum ada yang memberitahu dia tentang hal itu. Nah, ketika orang tua datang dan menjelaskan lalu dia punya pendapat juga, kita dengarkan terus sampai dia memahami bahwa memang ini bukan wilayah dia untuk melakukan itu. Nah, kalau begitu mah berarti aku harus merit dulu ya. Berarti sama suami istri dia betul. Itu menghindari juga pergaulan bebas ya. Wah, mantap. Ada yang mau bertambah? Tambahan sedikit, sebaiknya sudah setuju dengan pendapat pendeta tadi. Kenapa tadi diskusi itu gitu ya, dan tidak panik pertama kali melihat. Karena kalau anak usia SD, kalian tadi dia belum pernah dapat informasi. Terus begitu orang tua yang misalnya anak atau kayak panik gitu ya, itu respon pertama yang dia lihat. Jadi ketika saya lihat konten ini, orang tua saya begini. Jadi dia belajar dari respon itu. Tapi apa yang terjadi dengan si konten tadi itu akhirnya dia jelaskan, gitu kan. Sehingga yang dia lihat, kalau saya lihat ini orang tua saya begini, efeknya bisa dua. Dia jadi memang tidak pernah lagi membuka itu karena dia tidak ingin orang tuanya marah, atau dia ya udah besok coba lagi karena dengan begini ada respon yang berbeda yang biasa saya dapat gitu. Jadi kalau ada yang tidak sengaja melihat itu, ajak diskusi dan tadi kesepakatan kalau menurut saya itu ada, dan ketika dia melanggar jadi jangan dihukum saat tidak ada kesepakatan. Nah, tadi kan mereka bilang gitu ya, handphonenya diambil padahal kita nggak pernah kasih tahu loh itu konten yang tidak layak untuk dibuka anak. Hukumnya ada, undang-undangnya nggak ada. Nah terus kalau kita udah buat kesepakatan itu kita berhak, misalnya kalau kamu buka itu lagi handphonenya tidak akan diberikan gitu. Jadi itu kesepakatan tadi, itu yang maksudnya diskusi. Jadi soal ini apa kesepakatan kita, kalau ketahuan itu lagi apa konsekuensinya gitu. Saya ada pengalaman dulu. Nah, kalau kita pengalaman. Kami mau mendapat masukan dari anak remaja, dari anak kecil, anak kanggung gitu ya. Karena mau membuat rencana perkemahan. Nah, jadi kami mau dapat masukan dari mereka. Kami mau manggil 10 anak, dan ketika kami bertanya, kira-kira di TV film apa yang kalian suka? Ya, film apa? Jadi masing-masing ada Power Rangers, ada apa, semua dia kasih jawab. Lalu satu anak menjawab film cinta. Ya, film cinta. Nah, langsung tempat saya pikir, saya juga waktu itu pikir cinta ini berperlukan, pokoknya hubungan seksualitas. Lalu kelas 11 saya, wah ini masih kecil, apa untuk film cinta gitu ya? Bukan disebut cinta, film roman. Film roman. Ya. Akhirnya kami tanya, film romantis itu apa? Romantis itu seperti film apa itu yang kapalnya tenggelam? Titanic. Seperti Titanic kan terakhir kan pacarnya kan menolong yang perempuan, sesudah itu laki-lakinya tenggelam gitu. Bagi itu udah romantis. Tapi bagi yang kami yang lain berpikir lain. Lain ya. Ada nih cerita pengorbanan gitu ya, ada di situ ya. Iya. Wajib. Nah itu laki-lakinya nggak bisa ditolong, dia menolong perempuan itu sampai selamat, laki-lakinya tenggelam. Di situ kami nggak sadar bahwa sering sekali pemikiran kita dengan pemikiran anak datang dari dua sudut pandang yang berbeda. Itu sebabnya orang tua suka menghukum karena membawa pemikiran kita. Anak mungkin belum sampai ke situ. Ya, dari sini, dari pengalaman mereka jelas sekali ya diskusi tadi Pak. Iya. Kalau tadi seandainya mereka tidak memutuskan untuk menanya, hidupnya dengan pemikiran yang ada ya gitu. Wah ini kecil-kecil udah cerita gitu. Romantis. Bagi dia itu adalah romantis ketika menolong si perempuan dan selamat laki-lakinya kasar. Itu romantis. Jadi itu di pertanyaannya yang sangat spesifik tadi disampaikan sama saudari Kamila Kaban. Ini bahkan ada cerita pengalaman juga yang bisa dibagikan. Kita masih ada pertanyaan lain. Pertanyaan dari saudara Benediktus Ananda Yeriko Subanya, misalnya soal mental dan karakter. Apakah
mental dan karakter orang tua mempengaruhi dalam tindak lanjut pendidikan seksual anak. Studi kasus orang tua yang masih muda yang parents. Gimana ini? Oke, itu pasti. Pasti, Karena pola pengasuhan itu biasanya orang tua paling mudah belajar dari masa lalunya. Gitu. Jadi ada dua, dia akan melanjutkan yang menurutnya dulu pun dia diasuh begitu, atau dia membuat penilaian saya tidak mau seperti saya dulu. Gitu. Jadi itu akan sangat berpengaruh. Makanya tadi yang pendeta sampaikan, sebelum menikah sebaiknya itu diselesaikan kalau memang ada pengalaman-pengalaman yang dilihat itu akan sangat mempengaruhi. Iya. Jadi mau gak mau itu pasti akan terbawa. Karena kita bicara soal karakter itu bukan sesuatu yang gampang berubah. Kebiasaan bisa diubah, tapi kalau karakternya itu akan sangat sulit. Gitu. Biasanya itu cenderung menetap. Tapi kalau kita mau mengubah kebiasaan, misalnya saya orang yang emosional, tapi saya mau belajar di mana saya mengendalikan emosi saya, itu bisa, karena itu keterampilan yang dilatih. Jadi kita perlu kenali kita tipe orang tua yang mana. Nah, selanjutnya kita bisa mengendalikan ketika kita berinteraksi dengan anak kita. Gitu. Makanya sebelum menghadapi anak, contoh konkret tadi, kalau kita emosional, kita cari dulu jeda untuk kita tenang gitu. Tapi itu nggak gampang. Karena kalau kita bicara soal anak kan nggak gampang. tektok gitu ya. Jadi dia mungkin tadi sambil kerja terus ngeliat anaknya tiba-tiba itu spontan gitu reaksinya. Makanya itu juga latihan. Jadi kalau orang bilang jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, menurut saya jadi orang tua itu harus belajar gitu. Kalau memang nggak ada sekolahnya, memang harus mau belajar gitu. Jadi ada istilah orang tua profesional. Nah, supaya bisa profesional, kita pun belajar gitu untuk memperbaiki diri kita maupun untuk memahami anak kita. Karena tadi ya sudut pandang orang dewasa dan anak itu cenderung berbeda. Karena memang kita udah abstrak, udah kompleks gitu. Buat anak enggak, nggak nyampe ke sana di sini, tapi orang tua udah jauh gitu memandangnya. Nah, itu yang kenapa kita selalu perlu diskusi dan pasti itu mempengaruhi. Hanya kita perlu tahu kita itu ada di mana sehingga kita tahu mengatasinya. Oke, kalau ada mau tambahin, pendeta? Iya, saya hanya mendorong orang tua janganlah terlalu cepat marah dan jangan memukul anak, jangan menyudutkan dia, ketika dia tidak tahu dan melakukan, karena itu masih banyak terjadi di orang tua. Jadi anak itu dianggap objek. Jadi objek sehingga segala sesuatu datangnya dari orang tua. Apakah memang benar anak tidak bisa bersalah? Apakah hanya orang tua yang benar? Jadi kalau anak itu menjadi subjek. Kalau objek kan seperti dijelaskan. Saya suka saya mau angkat kemarin. Terserah subjek mau diapain? Ya. Tetapi jadi karena dia subjek, biarlah dia beri ruang bagi dia untuk memberikan penjelasan. Tidak tahuannya, misalnya pacaran dengan CCTV, karena SD juga beri pacaran kan. Mau di pertanyaan selanjutnya tentang itu. Iya. Dia misalnya dia pacaran, dia senang, mungkin orang tua dia dibiarinya, dia sudah memakai bahasa yang sangat-sangat menyenangkan bagi dia, gitu ya. Dan disinilah peran orang tua. Dia adalah seseorang, bukan sesuatu. Dia objek, itu berarti sesuatu. Tetapi dia adalah seseorang yang ingin dihargai, tidak boleh didiskriminasikan, dan diberikan ruang duduk bersama, duduk bersama tim dia. Pokoknya Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Duduk sama rendah dengan lebih. Walaupun posisi kita sama, di sini bapak, di sini mama, di sini anak, itu sama. Bukan karena bapak maka dia harus bisa sesuka hati. Jadi saya hati itu aja mendorong ke orang tua. Ini kalau selalu problem juga ya, soal duduk sama hati dan berdiri sama tinggi ini kan. Harus demokrasi ya. Sama aja juga misalnya mau beli sofa, mau beli peralatan rumah. Berapa persen orang tua nanya ke anak kecil? Berapa persen mau ngisi rumah, masuk rumah baru misalnya? Berapa persen di antara kita keluarga melibatkan anak menjadi seseorang yang ikut menentukan bagaimana suasana rumah?
sudah merasa beli terlibat. baju ya, Iya. ada beli baju. Jadi baju ya. Jadi penghargaan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau orang tua sudah mulai menghargai dari hal yang kecil, maka masalah seksualitas juga nggak sulit gitu. Iya ya. Dan saya juga melihat bahwa ini soal pola asuh tadi ya, pola asuh, pola didik orang tua yang dulu, yang misalnya dididik orang tua zaman sekarang itu kan berbeda. Kalau tadi dia bilang, aku tidak mau lagi melakukan apa yang aku alami gitu. Nah, tapi sering juga menjadi masalah adalah ketika dia bertemu dengan orang tua kita, kok dulu nggak gitu loh buat gitu. Nah itu sering ya gitu, dan itu jadi problem juga. Semoga penanya bisa juga mengelola hal tersebut, bisa juga meyakinkan orang tuanya kalaupun punya pendapat yang berbeda, dan juga bisa meyakinkan anaknya. Pertanyaannya sudah sangat siap sekali. Setelah jadi Akhir. pertanyaan selanjutnya dari Nancy Winatasi Teguh. Selamat pagi buat kita semuanya. Kami dari TK cuma iya udah siap ini sebenarnya, tapi di sini masih pagi ya. Tapi dari tadi udah nanya. Kami dari TK Cemerlang Kabanjahe. Woi, wah, kenal ternyata ya. Nah, ini berarti terjadi di TK Cemerlang sepertinya, atau mungkin itu dikasih tempat lain. Di sini kami mau bertanya bagaimana menyikapi anak-anak TK sekarang yang sering mengatakan bahwa dia punya pacar, yaitu teman di sekolahnya, atau mengatakan kalau temannya berpacaran dengan temannya yang lain. Itu pertanyaan pertama. Ada dua pertanyaan. Kita mau di pertanyaan pertama terlebih dulu. Siapa duluan? Ya. Oke. Ini juga saya alami ketika mengajar anak sekolah itu. Jadi masih kecil tapi udah bilang pacarnya itu loh kak di sekolah gitu, atau aku punya pacar gitu. Balik lagi kita harus klarifikasi dulu konsep pacarnya gitu maksud apa. Karena kalau pertama kali dengar dia mungkin bayar, anak kecil udah pacaran gitu ya. Kalau dia maksudnya memang dia berbagi makanan gitu ya, itu nggak masalah ya dia maksud itu. Hanya gini juga, kita perlu perhatikan lingkungannya. Jangan-jangan dia memang kontrolannya teman-teman dewasa, sehingga konsep pacaran misalnya dia bawa ke lingkungan nyata gitu. Nah itu bahayanya. Karena yang biasa buat kaget itu ya konsep pacaran ini apa gitu yang dia maksud. Jangan-jangan memang sesederhana seperti pemikirannya, atau memang dia sudah sudah terpapar dengan banyak informasi yang seharusnya tidak dikonsumsi anak seusianya gitu. Nah di lingkungan kita juga seringkali orang tua kayak ya, kalau orang tua ketemu anak-anak yang mungkin anak temannya gitu, terus dijodoh-jodohin, anaknya masih kecil. Apalagi yang berbeda kalau impor, cewek gitu. Iya gitu. Terus disuruh peluk. Nah itu kayak sesuatu yang umum loh, bahkan membuat orang dewasa di situ gembira gitu. Nah itu hati-hati. Karena balik lagi tadi, konsep boleh tidak boleh disentuh, boleh tidak boleh dicium, kan kita nggak apa-apa kalau nenek kita yang peluk gitu, misalnya. Itu kan boleh gitu. Nah aturan itu sudah sejauh mana kita berikan. Nah itu yang perlu diproses. Kalau peristiwa itu terjadi, bagaimana dia sama ini menerima informasinya, dan perlu kita kasih informasinya gitu. Kalau memang media tadi yang merusak pola pikirnya, berarti harus dihentikan gitu. Dan yang paling penting itu adalah kita minta konfirmasi dulu ya. Maksudnya diklarifikasikan pacaran yang dia maksud itu seperti apa gitu. Dan kan yang pertama soal ini Kali ini kan di TK ya. di gimana pun berarti. Lucu memang. Jadi terasa siapa namanya? Ibu Yansi. Ibu Yansi mungkin baik juga kalau bicarakan terbuka di antara anak-anak. Siapa punya pacar? Nah, saya bu semua. Karena konsep anak itu pacar itu sahabat akrab, kalau memang tidak dipengaruhi oleh lingkungan dia ya. Nah, kemudian dari situlah diturunkan oleh guru apa yang maksud pacar, jadi permainan juga di TK. Jadi cara berkomunikasi, ada bahan untuk berkomunikasi dengan anak ya, bicara tentang pacar. Ada yang datang itu pacarnya, itu pacar ibu katanya misalnya. Anak-anak merasa senang gitu, bukan pacaran dalam arti dewasa. Kalau memang seperti itu, mungkin gurunya tinggal mengajari atau mengubah ya, bahwa pacar itu tidak seperti itu, sahabat, itu teman bermain. Apalagi sekarang bahasa sekarang
Jadi oke ya, mungkin bisa jadi juga seperti ini ya. gitu. Nah, atau apalah ya, dipakai dengan satu istilah yang baru. Berarti kalau seandainya ternyata dalam konsep pikiran anak tersebut seperti yang tadi kita bilang, konsep pacaran yang dilihat dari tontonannya dan segala macam itu perlu treatment khusus atau penanganan khusus seperti apa kira-kira? Penjelasannya berarti kapan itu bisa dilakuin gitu Ya, kan, bukan dilarang kan gitu. Itu nggak salah karena lagi kita memang akan berrelasi. Dewasa, Tapi kapan? Oke, Bu Nancy, pertanyaan pertama udah terjawab ya Bu. Nah, pertanyaan kedua ini lebih mengerucut lagi studi kasusnya. Ada murid kami laki-laki usia 5 tahun yang selalu maunya memeluk gurunya sepanjang pembelajaran. Dan sulit sekali untuk hal ini kami pernah coba dengan menyuruh orang tua murid laki-laki tersebut dan orang tuanya juga yang laki-laki menyuruh dia pulang. Bagaimana sikap kami dalam mengatasi anak ini? Oke, ini karena memang apa ya, sangat aspek psikologis ya. Kalau anak datang dengan memeluk dan itu cenderung terjadi, itu kan sebenarnya tidak umum ya di apalagi sebenarnya kali itu sih. Jangan-jangan dia memang sulit lepas dari figur orang dewasa di rumah gitu, atau memang punya pengalaman khusus yang mengalami itu. Nah, sehingga itu yang perlu diklarifikasi dulu, dan biasanya pelepasannya itu bisa pelan-pelan. Jadi kalau kita suruh langsung pulang, itu mungkin dia shock gitu ya, kenapa harus langsung pulang gitu. Jadi mungkin bisa dikurangi, misalnya kalau dia tadi memeluknya 5 menit, sekarang hanya boleh berapa menit gitu. Dan itu dengan alarm. Jadi kalau anak-anak TK itu khususnya dia akan belajar dari sesuatu yang konkret. Kalau kita bilang 5 menit itu ngambang gitu. Jadi kita nyalain alarm sampai handphone ibu bunyi, kamu boleh peluk, setelah itu lepas gitu. Kalau dia berhasil, pasti dia reward. Nah, usia ini biasanya paling efektif dengan reward. Jadi bukan sogokan. Jadi misalnya gini, kalau anak nangis terus kita bilang, ayo kita pengen banget beli es krim, tapi dia belum. Nah, itu sogokan. Bedanya dengan reward, kita sudah buat janji di awal. Kalau hari ini kamu tidak menangis, kita akan pergi ke Indomaret beli es krim gitu ya. Jadi ketika dia nangis, kita udah bilang, tadi kita udah janji, jadi kamu gak akan dapat es krim karena nangis. Tapi kalau dia nggak nangis, itu harus dipenuhi. Kamu dapat es krim karena kamu tidak menangis. Nah, termasuk dengan memeluk itu, kita udah buat kesepakatan. Kalau kamu memeluknya misalnya sebentar, nanti ibu kasih apa? Stiker misalnya. Nanti kalau stikernya udah terkumpul, dia dapat apa misalnya. Jadi tapi juga harus dicari tahu apa yang dia suka gitu, yang paling efektif, yang akan membantu. Jadi jangan tiba-tiba, mungkin itu kebutuhan buat dia. Jadi kalau dihilangin dia bisa stres. Nah, tapi pelan-pelan kita alihkan dan perlu diproses apa yang terjadi di rumah. Wih, oke, jadi Itu begitu. juga bapaknya di rumah bisa. Ya, itu berarti ada yang dilepas. Nah, kalau anak masuk sekolah itu kan penyesuaian. Jadi di sekolah itu otoritas yang gantiin orang tua itu guru gitu. Jadi mungkin rasa nyaman itu yang dia cari gitu. Ini di guru laki-laki. Tidak disebutkan soal guru laki-laki atau Kalau tidak perempuan. salah di sekolah itu tidak ada. Tidak ada guru laki-laki ya. Dia murid laki-laki, usia 2 tahun, lalu guru perempuan. Oke, tapi ini sepanjang pembelajaran. Itu memang bisa jadi tadi ya, kebutuhan di rumah dia ternyata memang doyan dulu sama Atau orang dia tua nggak dia. nyaman lepas gitu Nggak ya nyaman kalau di lepas. rumah. Mungkin di rumah dia tidak Kayak beli pola ya? Nggak Beli pola bisa gitu. langsung meluk di rumah, tapi itu aman karena itu wilayah dia gitu. Begitu keluar, ini menakutkan. Jadi aku cari perlindungan ke orang dewasa lain gitu. Ya, bisa jadi karena dia merasa tidak aman, itu yang perlu Ya, kita cari tahu atau ya. memang punya apa namanya kasus-kasus spesifik yang membuat itu. Oke, berarti untuk kedua ini kita terus tetap harus ada keterbukaan berkomunikasi. Iya. Anaknya diajak. Kalau misalnya membutuhkan komunikasi yang khusus, yang spesifik, ya. Jangan ragu Jadi untuk tempat. psikolog. Enggak, guru cari tempat. Oke, baik ya. Karena kan anak ini kan kadang-kadang misteri juga. Nah, sesudah kita ngomong lama baru kita dapat bahwa ternyata di rumah dia punya masalah. Jadi tidak hanya sekedar oke jangan tulis jangan ibu segala macam. Oke, bisa juga jadi ngomong tapi tidak harus puas saja. Buat anak senyaman mungkin seperti itu bisa cerita. Atau lewat bermain, biasa anak misalnya main apa terus ditanya gitu lewat permainan itu. Waduh, makasih
Bu Nancy untuk dua pertanyaannya. Kalau masih ada pertanyaan, ya boleh, kita masih tunggu. Baik, ternyata kita udah cukup panjang nih ceritain tentang pendidikan seksual untuk anak. Apakah dimulai dari sekarang atau masih tunggu? Jadi untuk orang tua sebenarnya masih merasa tunggu, harusnya sih sudah dapat ya kesimpulannya, jangan tunggu lama-lama gitu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya kita sudah bicara soal bagaimana mengajarkan. Ada banyak sekali sebenarnya contoh-contoh yang baik pendeta dan juga Bu Ida sudah sampaikan kepada kita semua penonton. Nah, sekarang kita mau bicara soal mengubah paradigma tabu tadi. Ini takutnya begini benar. Kita udah sering ngobrolin ini tadi, udah panjang lebar kita bilang bahwa ini tidak tabu apa semua segala macam, tapi selesai nonton ini balik lagi dengan metode-metode ajar yang lama. Jadi kita mau di dekat-dekat penghujung pembicaraan kita ini, kita mau geser pemikiran kita. Benarkah pandangan yang menyatakan bahwa pemberian pendidikan seksual terlalu awal justru meningkatkan rasa ingin tahu anak sehingga mendorongnya melakukan hubungan seksual? Bagaimana dengan pertanyaan ini? Kalau dari apa yang sudah kita bahas tadi, menurut saya itu tidak akan terjadi kalau kita perhatikan usia anak, kebutuhannya apa, proses berpikirnya apa. Kalau usia dan proses berpikir ini biasanya sejalan. Jadi kalau bicara dengan anak 2 tahun dan 5 tahun berbeda dengan anak 8 dan 12 tahun. Jadi kembali lagi ya, dari orang tua itu kita nggak hanya sekedar ini anak di depan saya hadapi dengan apa yang dia sekarang gitu, tapi kita harus cari tahu karakteristiknya apa, kebutuhannya apa gitu. Termasuk kalau kita bicara soal ini, karena dengan begitu kita akan bisa menyampaikan dengan tepat sasaran dan itu memenuhi kebutuhan anak. Nah, saya tadi contohnya, dari mana datang adik bayi? Itu persepsi kita kan berpikir bahwa ini yang dia tanya itu hubungannya ya gitu. Padahal buat dia mungkin dia penasaran aja kenapa perut mamanya jadi besar gitu misalnya. Apakah engkau mau makan dia? Itu kan pertanyaan anak kan gitu. Jadi itunya yang perlu kita lihat dan pahami situasi anak. Lagi-lagi kalau kita bicara soal parenting, kita tadi ya bukan objeknya tapi dia punya perasaan, dia punya proses berpikir yang sesuai dengan usianya. Jadi itu yang perlu kita pelajari, kebutuhannya apa. Nah, anak 5 tahun di keluarga saya bisa berbeda dengan anak 5 tahun yang ada di keluarga Anda misalnya. Sehingga karena pola pengasuhan yang berbeda di keluarga itu pun bisa mempengaruhi cara dia bertanya, cara dia berpikir gitu misalnya. Nah, sehingga itu yang perlu kita sesuaikan. Jadi kalau saya rasa itu mitos ya, kalau kita makin cepat memberitahu anak yang ingin tahu, rasa ingin tahu iya. Tapi kan dengan kita keterbukaan, saya rasa tadi komunikasi itu yang sangat penting. Kalau di keluarga itu ada namanya iklim yang bagaimana sih kita ciptakan di rumah, yang hangat, yang penuh ketegangan, penuh amarah, yang kayak mana gitu. Kalau tadi dari pembahasan kita ini dari awal sampai akhir, saya rasa komunikasi terbuka itu akan tercipta kalau iklimnya hangat gitu ya. Jadi dengan begitu rasa ingin tahu anak itu dia tanyanya ke orang tua yang memberi kehangatan gitu. Dia nggak akan cari keluar gitu. Karena kalau ditanya mamanya bilang itu bukan pertanyaan anak sekarang gitu misalnya. Belum waktunya gitu misalnya. Dia kan jadi padahal dia pengen tahu anak sekarang kan pintar ya. Dan rasa ingin tahunya tinggi mengingat media yang dia lihat itu pun sangat banyak gitu. Sehingga ketimbang dia nyari tahu di luar, ujung-ujungnya dia dapat informasi dari teman yang mungkin mempengaruhi ke arah negatif, lebih baik kita yang sediakan gitu. Sejak usianya dini. Jadi saya rasa itu bisa merangsang rasa ingin tahunya, tapi dengan cara yang tepat, bukan akhirnya menjerumuskan dia ke hal yang negatif. Kalau diambil sendiri, nggak ada yang mengonfirmasi itu benar atau salah, tepat atau tidak tepat. Akhirnya kan coba-coba jatuhnya tadi itu tadi ya proses-proses yang tidak tepat akhirnya dilakukan. Jadi kita memang sangat sepakat ya kita untuk tidak menunda-nunda lagi sebenarnya. Ketika sudah ada pertanyaan. Iya, apalagi bagi anak kita. Jadi orang tua harus tahu bahwa ada banyak anak yang berkorban sekarang. Ya, ini fakta, ini bukan teori, bukan teori juga itu. Iya, ya. Bukan jualan para pecinta aktivis pecinta anak-anak, bukan ya? Enggak. Jadi fakta bahwa ada banyak anak yang sudah mengalami kekerasan seksual sejak mereka bermasa anak. Itu sebab itu alasan yang paling utama untuk menjauhkan tabu. Ya. Jadi walaupun sesudah kita jelaskan dia punya rasa ingin tahu, itu hal yang sama. Jika kita mengatur
tapi berdasarkan korban-korban yang ada dan berujung kepada perdamaian, selalu berdamai, itu membuat hati kecil kita berontak. Selalu anak ini yang dikorbankan, dia sudah korban kekerasan seksual, lalu dipindah ke sekolah. Ada juga gereja yang setuju pindah aja. Kemudian anak ini dimarah orang tua. Lalu udah berapa lama bisa pemberitaan dia sudah ya. Jadi sudah sangat berlapis dan itu justru menimbulkan trauma yang overrated juga bagian mendalam. Nah, jadi atas nama anak-anak korban betul-betul yang kita mendorong buang itu yang kita belajar terus. Dia sudah senior, sudah tua, belajar terus menyelamatkan anak-anak kita. Kita harus selamatkan. Gak ada istilah tamu gereja, jangan lagi istilah tamu. Sudah harus membuat, sudah harus punya program yang berbeda dengan program-program selama ini. Karena dulu tidak ada handphone, tidak ada Android. Nasihat nenek kita udah aman, nasihat itu bapak aman. Sekarang dengan mengimbangi perkembangan zaman ini, gereja juga ikut di dalam ya, bagaimana membuat program yang bisa menghindari terjadinya kekerasan seksual. Jadi atas suara anak korban kita dulu. Iya. Ya, dan damai itu dia sampaikan di salah satu desa di Tanah Karo. Itu kan begini. Udah diperkosa dia, kemudian yang melakukan ini bilang, itu orang tua itu mau uang itu kan miskin. Lalu melapor dia ke polisi, lalu polisi bilang, oh ini dari aduan harus ada yang jadi saksi. Ada orang nggak ada yang mau mengadu ketika dia lakukan hubungan bebas itu ada yang menyaksikan, dia pasti cari tempat yang aman dari interaksi orang lain. Lalu sudah ada tekanan dilakukan, akhirnya pelaku ini lari lalu ada tekanan secara nasional dapat dari kembali mengawal perkara. Kalau nggak di awal tetap juga menyalahkan pihak orang tua. Dia mau pulang. Pelakunya playing victim ya? Iya. Bukan pelakunya playing victim. Dia bilang kalau ternyata keluarga itu butuh duit, menyalahkan pihak korban. Iya. Jadi kebetulan memang ibu ini dia pekerjaan. Bu korban. Iya, ibu korban. Dan anak itu sudah pindah ke kabupaten lain. Dan dia nggak berdaya. Mau ke polisi pun dia nggak berdaya ya, tapi puji Tuhan akhirnya dia mendapat pertolongan dan sesudah ada tekanan nasional baru si pelaku datang lalu menawarkan perdamaian, lalu anggap itu ada malu kita apa segala macam, dan itu harus kita stop. Tidak ada toleransi terhadap kekerasan seksual ya, mereka wajib dilindungi. Jadi dari kasus ini kita harusnya belajar, dan kasus-kasus lainnya juga kita belajar nggak lagi bicara soal tabu ya Bu Ita, karena anak itu sedini mungkin juga dia harus mendapatkan pemahaman tentang apa yang terjadi dalam dirinya. Muncul lagi nanti ada dia sedikit, ada rangsangan terhadap tubuhnya, ada seperti misalnya laki-laki mengalami ereksi dan sebagainya, ketika dia tidak tahu dia harus bertanya dengan siapa, itu salah satu hal yang menakutkan sebenarnya untuk tumbuh anak tersebut. Nah, sebelum kita sebenarnya pertanyaan sudah habis semuanya, oke, sudah habis kita bahas. Sebelum kita tutup, apalagi ini kira-kira yang pesan yang ingin kita sampaikan kepada penonton atau siapa saja nanti yang akan menikmati tontonan ini dengan tema pendidikan seksual pada anak dimulai sejak ini atau tunggu nanti, yang dari Bu Ita sebagai akhir daripada obrolan kita. Oke, kalau pertanyaan tema kita udah terjawab
jawab ya. Sudah dong, Sekarang. jangan ditunggu lagi. Iya. Nah, untuk penutup, sebelum satu kalimat penutup, saya juga ingin mengajak orang tua untuk aware. Kadang-kadang orang tua juga sadar anak menjadi korban. Saking sibuknya dia mencari materi gitu ya. Karena tadi pelakunya orang-orang terdekat. Dan Tidak disangka. ya, pelecehan seksual ini bukan sekedar ketika dia sudah diperkosa gitu ya, atau disetujui. Tapi misalnya suaminya disembunyikan. Nah, itu yang tadi saya sampaikan di awal. Kenapa pada anak perlu diberitahu siapa yang boleh menyebut, siapa yang tidak? Karena itu berefek secara psikologis. Mungkin tidak sekarang, karena dia masih kompleks pemikirannya. Tapi suatu saat ketika dia belajar, khususnya di remaja, dia akan tahu saya pernah mengalami itu. Itu bisa jadi sesuatu yang mengerikan bagi dia, itu memalukan bagi dia, dan itu mempengaruhi kepercayaan dirinya dan proses dia akan menjalin relasi nantinya gitu. Sehingga perlu awareness dari kita, jangan sibuk cari duit aja itu kan kita percayakan anak kita ke orang lain gitu. Saya rasa itu sangat-sangat perlu kita jaga, mengingat ini bukan lagi mitos, korbannya sudah banyak. Yang terangkat adalah yang bisa diekspos, jangan-jangan di lingkungan kita pun sebenarnya ada setiap hari gitu tanpa kita sadari. Jadi pilihannya ada di orang tua, melihat tantangan yang ada, media, perkembangan zaman, waktu yang terus berjalan, anak-anak kita yang kepintarannya kadang-kadang melebihi kita gitu ya. Kita mau menyiapkan diri atau kita tetap menunggu gitu dengan ya apapun hasilnya nanti gitu. Nah, itu balik dari orang tua. Jadi keputusannya ada di orang tua. Yang penting semuanya secara terbuka, baik teori dan juga kenyataannya kita sudah bahas hari ini gitu ya. Mudah-mudahan itu membangun kesadaran bagi kita semua untuk lebih aware dengan kondisi ini. Oke, terima kasih Bu Rita berbagi awareness. Jangan sampai nanti konsep rumah tangga itu cuma konsep yang salah ya. Ya, betul. Dikasih karunia anak sama Tuhan, yang justru tidak diberikan pendidikan yang cukup. Nah, untuk Bu Rita, adakah lagi pesan yang bisa disampaikan, dibagikan juga? Ya, sudah banyak tadi. Sudah banyak sekali sih memang ini dan cerita pengalaman. saya kira Serenity siap untuk bersama-sama masyarakat. Iya, Sebagai lembaga kita ini siap untuk bersama masyarakat untuk satu masyarakat yang baru ya, dari perbaharui. Kita mulai ya dari kecil ya, karena tanpa itu tidak akan ada perubahan. Kalau sendiri sulit, ayo kita bersama-sama. Ini komitmen Serenity ya. Iya. Jadi Serenity memotivasi dan inspirasi ini juga komit sama siapa saja, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak atau keluarga muda atau keluarga yang sudah juga cukup lama punya keresahan terhadap bagaimana memberikan pendidikan seksual kepada anak. Boleh langsung saja di komen ini juga tinggalkan nomor kontak yang bisa dihubungi atau bisa langsung datang ke kantor Serenity supaya kita juga bisa diskusi, kita bisa sharing terkait keresahan-keresahan tersebut. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat ibu berdua. Senang sekali kalau kita mungkin ngobrolnya di luar kamera, kali ini kita ngobrol di luar kamera. Saya juga tetap senang karena saya juga belajar banyak dari pengalaman ibu berdua, dan semoga kita semua yang menonton ini juga semakin peduli terhadap pendidikan seksual pada anak. Jangan lagi ditunggu, karena sesegera mungkin ketika anak sudah bertanya, kita juga sudah punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasannya. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya dalam Sabtu Kita Bicara, Serenity Rumah Motivasi dan Inspirasi.